Hai semuanya, beberapa waktu yang lalu sering kali kita mendengar bahwa proyek ibu kota baru adalah proyek yang gagal. Gagal yang dimaksud adalah gagal dalam menarik investasi. Pasalnya, bukan hanya membuat sebuah ibu kota baru, melainkan super hub ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Namun hingga kini, belum ada investasi asing yang resmi masuk ke IKN. Meskipun Presiden Jokowi sudah lama memberikan jawaban kenapa belum ada investor asing yang belum masuk ke IKN. Kita dahulukan dulu investor dari dalam negeri terlebih dahulu. Namun banyak masyarakat yang menganggap bahwa itu hanyalah sebuah alibi dari pemerintah untuk menutupi kegagalannya. Nah, sekarang nih guys, kebenarannya sudah mulai terungkap bosku. Satu persatu investor dari luar negeri berdatangan. Salah satunya dari negara Sultan satu ini geng, yakni negeri Sultan Muhammad bin Zayed, Uni Emirat Arab. Lantas, negeri Sultan satu ini rencananya akan berinvestasi di sektor apa saja nih? Berapa nilai investasi yang digelontorkan? Dan yang paling penting, kenapa Uni Emirat Arab mau berinvestasi di Indonesia geng? Penasaran infonya? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita lanjut tonton videonya bos. Kita ketahui bersama bahwa hubungan Indonesia dengan doi sekarang ini lagi hangat-hangatnya bro, khususnya di era Pak D dan Presiden Uni Emirat Arab sekarang ini, yakni Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kedua pimpinan negara ini menjalin hubungan sangat dekat bro. Jokowi dan MBZ seringkali saling mengunjungi, keduanya saling bertukar hadiah mulai dari penamaan jalan, terletak di salah satu ruas jalan utama yang membelah di Andek atau Abu Dhabi National Exhibition Center, dan ada juga di Embassy Area, hingga yang terbaru pemberian masjid oleh MBZ untuk Indonesia. Bahkan, catatan Kompas ID, Uni Emirat Arab merupakan negara Arab yang paling sering dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Nah, berbicara hubungan baik nih, pasti muncul juga kepercayaan antara kedua negara dan berujung investasi. Itu semua dimulai dari Presiden Jokowi menawarkan kerjasama UEA Indonesia-Jepang atau Comprehensive Economic Partnership Agreement atau gampangnya MOU lah pada bulan Juli 2022 yang lalu. Uniknya geng, Uni Emirat Arab langsung berkomitmen untuk berinvestasi dengan nilai yang fantastis bro, yakni sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun di Indonesia. Tak butuh waktu lama, selang setahun berikutnya, komitmen tersebut ditandai dengan investasi PLTS Terapung Citara yang telah diresmikan pada November 2023 kemarin. Nah, PLTS ini memiliki luas 200 hektar, dibangun di atas waduk yang berlokasi di Kabupaten Jawa Barat. Terdiri dari 13 pulau atau array dengan lebih dari 340.000 panel surya yang bisa menghasilkan listrik untuk disalurkan ke lebih dari 50.000 rumah. Kapasitasnya juga gak main-main dong pastinya, yakni sekitar 192 hingga 200 megawatt. Dan PLTS ini dinobatkan sebagai PLTS terbesar di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara dan juga ketiga di dunia geng. Gimana? Mantap kan? Padahal ini belum apa-apa loh, karena potensi yang dimiliki Waduk Citara dapat dimanfaatkan hingga 20% dari total luas yang dimiliki dari waduk. Artinya, kapasitas PLTS Citara nanti bisa ditingkatkan hingga 2,5 kali lipat dari kapasitas yang terpasang saat ini. Ya kira-kira kurang lebih sekitar 500 megawatt lah geng. Kalau pengen jelas gambarannya ya seperti PLTS Denzuang di Cina. Kabar terbaru juga, di sela-sela acara World Water Forum di Bali kemarin, PLN Nusantara Power kembali menggandeng Masdar atau perusahaan energi asal Uni Emirat Arab untuk mengkaji potensi peningkatan kapasitas PLTS Terapung Citara hingga 500 MW. Itu semua ditandai dengan Joint Development Study Agreement atau JDSA. Nah, selain itu, kabar terbaru juga nih, komitmen Uni Emirat Arab untuk berinvestasi di Indonesia di sektor energi terbarukan bakal lanjut hingga ke ibu kota negara yang baru nih, yaitu IKN Nusantara. Abu Dhabi Future Energy Company yang sering disebut Masdar atau perusahaan yang sama yang berinvestasi di PLTS Citara, bahkan mereka telah melakukan studi kelayakan pengembangan proyek energi terbarukan sebesar 200 MW atau kapasitasnya geng, sama seperti yang ada di Citara saat ini kalau berbentuk PLTS. Yang lebih mengejutkan geng,
mereka berkomitmen untuk membangun energi terbarukan sebesar 2 gigawatt di IKN, artinya 10 kali lipat dari yang ada di Citara sekarang. Chief Executive Officer Masdar, yaitu Muhammad Jamil Al-Ramadhani mengatakan, Uni Emirat Arab berkomitmen kuat untuk memajukan sektor energi di Indonesia dengan fokus pada energi terbarukan. Kalimatnya geng seperti ini nih. Upaya bersama kami akan mendorong investasi di bidang hidrogen hijau, tenaga surya, dan angin untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam transisi energi global. Nah, itu geng kata-katanya dari CEO Masdar. Jika mendengar pernyataan dari CEO Masdar tadi, artinya Uni Emirat Arab bukan hanya membangun PLTS, tapi juga membangun kebun angin, seperti PLTB Sidrap yang ada di Sulawesi Selatan saat ini. Pengumuman studi kelayakan itu ditandai dengan pemberian letter to produce studi kelayakan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, yaitu Agung Wicaksono kepada Direktur Pengembangan dan Investasi Masdar Abdullah Sayyid. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana dengan skema pembiayaannya? Apakah hutang? Mengutip dari penjelasan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia, dia mengatakan konsep kerjasama investasi direncanakan antar perusahaan adalah skema business to business atau B2B yang difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Ini semakin memperjelas bahwa IKN memang hanya dibangun dengan dana 20% dari uang APBN. Lagi mana gak dibilang demikian? IKN tahap awal cuma butuh dana sekitar 466 triliun rupiah, sedangkan Uni Emirat Arab saja investasinya hingga 300 triliun. Bayangkan, itu cuma dari satu negara doang loh, belum lagi Cina, Korea Selatan, Jepang, Inggris, dan lain-lain. Ditambah dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Jangan tanya lagi deh, pasti mereka minat banget tuh investasi di IKN. Bahkan, delegasi 22 negara FIAPSI atau Federasi Internasional Real Estate mengatakan, IKN adalah peluang investasi global. Jadi, IKN ini bukan proyek abal-abal bro, yang bikin ragu investor. Bukan seperti proyek ibu kota Myanmar yang hanya didominasi oleh satu negara doang. Nah, ngomong-ngomong nih, kenapa nih Uni Emirat Arab sangat percaya berinvestasi di Indonesia, terlebih di IKN? Bukankah ada negara lain yang tanda kutip nih ya, lebih menguntungkan? Kenapa harus ke Indonesia? Ke IKN pula, yang notabene menuai banyak polemik. Jangankan untuk warga asing atau negara lain, warga negara Indonesia saja sampai saat ini masih banyak kok yang nggak setuju IKN dibangun. Bener nggak? Bahkan tak tanggung-tanggung, jika mengutip dari perkataan CEO Masdar tadi, akan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di kawasan. Artinya di Asia Tenggara dalam transisi energi global. Gimana? Nggak ada keraguan sama sekali kan kalau mendengar kata-katanya? Dan bukan hanya omon-omon loh, duitnya juga digelontorin beneran. Nah, jawabannya geng, sebenarnya rahasianya nih tak lepas dari kecerdikan presiden kita bro. Jadi nih, presiden kita, Jokowi, sebelum membangun IKN, dia mencari tahu dulu keperluan apa saja yang basic yang dibutuhkan sebuah kota. Misalnya nih, pasti dong pendanaan, teknologi, dan energi. Itu dulu nih tahap pertama. Kalau yang lain-lain kan bisa nyusul tuh. Setelah tahu betul apa yang dibutuhkan, barulah mencari orang yang berpengaruh di bidang masing-masing. Awalnya nih, masalah pendanaan dapat CEO SoftBank, yaitu Masayoshi. Kemudian, dia diangkat sebagai Dewan Pengarah Mega Proyek IKN oleh Presiden Jokowi. Tapi kemudian kan dia mundur gara-gara terlalu banyak maunya. Kita yang punya negara kok dia yang atur investasinya. Ya seperti itulah, intinya nggak menemukan titik tengah lah antara kedua belah pihak. Nah, berikutnya, masalah teknologi dapatlah mantan Perdana Menteri Inggris, yaitu Tony Blair. Jangan salah, dia mempunyai Tony Blair Institute, yaitu institusi yang berfokus pada inovasi teknologi dan transformasi digital. Nah, dan yang terakhir di sektor energi, ada nama Muhammad bin Zayed. Maka dia juga diangkat sebagai Dewan Pengarah. Artinya apa? Langkah pengangkatan Dewan Pengarah ini memantapkan orang-orang tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi bukan hanya jago di bidangnya, tapi juga punya duit dan mempunyai pengaruh yang besar.
Pasti dong ada dampak psikologis masing-masing juga. Simpelnya deh, masa raksasa energi terbarukan dari Jazirah Arab sana gagal menjadikan ibu kota IKN sebagai kota yang ramah lingkungan dalam sektor energi? Makanya dia nggak ragu-ragu tuh buat gelontorin duitnya di IKN. Ini juga menjadikan ajang pembuktian bagi mereka juga, apalagi sudah diangkat sebagai Dewan Pengarah Pembangunan IKN. Artinya, mereka juga diberi kebebasan untuk membangun semampu mereka, khususnya di sektor energi. Seperti itu, bro. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian tangkap, dan saya rasa cukup informasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!